Coba kita jujur sama diri kita sendiri deh. Kita udah kerja nih mati-matian, berangkat gelap, pulang gelap, tapi tabungan gak punya, rumah masih numpang. Giliran uang kita mepet pas tengah bulan, kita dituduh boros. Punten kak, bukan boros, tapi emang gajinya gak cukup. Ini kita kerja buat hidup atau hidup buat kerja sih? Gajian tanggal 25, tanggal 1 udah sakit kepala lagi. Soalnya itu duit yang baru masuk, udah gak tahu kemana. Ya bayar kontrakan, cicilan, sekolah anak, ongkos, listrik, makan, belum ngopi, healing. Aduh, pusing. Coba lo cek data yang dilansir Kompas deh. UMP DKI Jakarta tahun 2025 itu ditetapkan sebesar Rp5.396.760. Sedangkan di Jawa Tengah cuma Rp2.169.348. UMP itu kan sebetulnya bukan gaji ideal untuk hidup layak satu keluarga ya. Itu gaji untuk satu orang pekerja lajang yang hidupnya diasumsikan irit, nggak punya tanggungan, bukan sebagai tulang punggung keluarga. UMP ini bahkan belum tentu cukup buat hidup layak, apalagi nabung. Faktanya, inflasi pangan pada Januari 2025 itu mencapai 3,69%. Sementara kenaikan UMP rata-rata cuma 6,5%. Kelihatannya besar ya, tapi kalau dibandingkan harga-harga yang di pasar tuh yang naik terus, sebenarnya daya beli kita yang makin turun. Menurut laporan BPS, standar hidup layak di Indonesia itu sekitar 1,02 juta per bulan, atau sekitar 12,34 juta rupiah per tahun. Data ini berdasar dari angka rata-rata real pengeluaran per orang per tahun. Definisi kebutuhan hidup layak berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor per 17 /8/2005 adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi jelas ya, itu biaya hidup buat lo sendiri, bukan buat menanggung anak, pasangan, bahkan orang tua kita yang mestinya punya dana pensiun sendiri. Udah sekolah tinggi-tinggi, kuliahnya bayar mahal, tapi gaji lulusannya masih banyak tuh yang di bawah 5 juta rupiah. Menurut BPS, rata-rata gaji lulusan S1 sampai S3 di Indonesia per Agustus 2024 masih belum tembus 5 juta per bulan. Padahal katanya pendidikan bikin hidup kita lebih baik. Ternyata itulah bukti ya kalau ijazah doang gak cukup. Yang lebih penting lo punya koneksi, privilege, skills, atau ya hoki lu bagus. Nah masalahnya UMP kita bisa rendah begitu ya, salah satunya karena SDM kita yang oversupply di level bawah. Tapi produktivitas kerjanya rendah. Menurut BPS, per Februari 2025, rata-rata gaji lulusan SMA atau SMK itu cuma sekitar 3 juta rupiah per bulan. Ini berbanding linear dengan data ILO yang nunjukin produktivitas kerja pekerja Indonesia yakni setara $15,7 per jam kerja, yang lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lain. Indonesia sih sebetulnya punya aturan ya soal upah per jam lewat PP nomor 36 tahun 2021. Tapi kan kenyataannya masih banyak yang kerja overtime tanpa dibayar layak. Kalau gitu gimana nggak rentan eksploitasi tuh, ya kan? Kalau lu kerja lebih dari 8 jam dianggapnya bonus aja tuh sama perusahaan. Beda cerita sama di Eropa atau di beberapa negara maju lainnya. Di sana upahnya dihitung per jam kan. Lo kerja 6 jam ya dibayarnya 6 jam. Kalau lo kebagian lembur ya jelas lo harus dibayar ekstra dong. Alhasil work-life balance mereka lebih terjaga juga. Dan kesejahteraan bukan cuma mimpi. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban menerapkan upah minimum. Artinya nggak semua perusahaan wajib bayar UMP. UMKM bisa kasih gaji sebatas kesepakatan antara pemberi kerja sama penerima kerja. Justru inilah jebakan Batman ya. Karena di Indonesia mayoritas tenaga kerja ada di sektor informal kan dan UMKM. Jadi sistem pengupahan jadi semacam negosiasi antara butuh makan dan butuh bertahan hidup. Terus muncul lagi tekanan sosial, yakni pendidikan. Orang tua kerja banting tulang karena mau anaknya sekolah di tempat terbaik kan. Tapi biaya pendidikan makin mahal karena dikomersilkan. Semua yang bagus sekarang bayarnya mahal.
Dari situasi ini kita bisa lihat ya, bahwa biaya hidup tinggi bukan karena kita konsumtif aja, tapi karena sistemnya menuntut kita untuk beli kualitas hidup. Coba lu buka aplikasi job vacancy deh. Banyak tuh kerjaan yang nawarin gaji tinggi tapi aksesnya kan terbatas. Gue sering lihat ada perusahaan besar yang buka loker hampir setiap hari, tapi kok rasanya nggak pernah nyangkut ya. Ya jelas nggak dipanggil, soalnya lu butuh koneksi, butuh modal, atau ya seperti yang gue bilang tadi, butuh hoki aja kayaknya. Kompetisi ketat dan gak semua orang punya privilege buat sampai ke sana. Ya gimana enggak, lo saingannya sama jutaan orang lain sih. Terus siapa dong yang salah kalau gaji kita ngepas kayak gini? Ya kalau lo hidup bergantung sama gaji UMR doang, tenang aja, itu bukan salah lo kok. Lagian banyak kok yang gajinya 2 kali lipat UMP aja sering ngeluh. Oh gini-gini aja hidup gue ya. Ya karena saat gaji lo naik, semua ikut naik. Cicilannya naik, biaya sekolahnya naik, makanan naik, gaya hidup lo naik lah. Terus kerja apa dong yang gajinya gede? Masalahnya seringkali yang bisa dapat kerjaan gaji gede ini mereka yang udah start duluan dengan keunggulan. Entah itu pendidikan berkualitas, yang mana kebanyakan mahal ya. Terus kenalan ordal, atau ya emang dia terlahir dengan kapabilitas. Akhirnya kita sadar kalau perjuangan kita buat kaya ini bakal susah ya. Minimal jadi sejahtera aja deh, buat cukup waktu buat keluarga, cukup uang buat hidup layak, atau cukup tenaga buat menikmati hidup. Karena hidup bukan cuma soal bertahan aja kan, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan bermakna. Yang kita butuhin bukan cuma sekedar UMP naik, mungkin hal sepele aja lah ya, kayak gajinya bisa per jam, perlindungan buat semua pekerja termasuk di sektor informal, dan yang paling penting adalah negara yang ngerti bahwa kerja layak sama dengan hidup layak. Ya intinya sih bener ya, UMR itu cukup. Ya cukup kalau lu tinggalnya di rumah orang tua, nggak punya cicilan, nggak punya tanggungan, nggak penyakitan, ngantornya deket dari rumah, dan makannya nasi sama telur doang tiap hari. Lebih baik gaji kecil tapi halal daripada gaji besar tapi hasil korupsi.